warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Pada kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Rajib untuk memimpin doa. Marilah teman-teman untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Pak akan mengambil absen. Rajib, siapakah yang tidak hadir hari ini, Rajib? Bramantio. Akan memberikan motivasi untuk kita pagi hari ini. Bapak mengutip dari internet, itu kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini, kita melanjutkan KD sebelumnya, yaitu KD 3.2 kemarin, dengan indikator menguraikan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Jadi pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengurai pada hari ini adalah discovery learning, sama dengan yang sebelumnya. Apa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Niken, apa pelajaran kita sebelumnya, Niken? Sebelumnya itu interaksi sosial, Pak. Ya, materi kita sebelumnya adalah tentang interaksi sosial, syarat-syarat terjadinya. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Bapak akan tampilkan dua buah gambar. Nah, ini gambar pertama. Nah, gambar kedua ini kira-kira gambar apa ini? Indrianti, gambar apa kira-kira? Demo, Pak. Mana yang termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif? Coba Ira. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Kenapa nomor 1 itu termasuk ke dalam interaksi sosial asosiatif, Ami? Ami ada? Ada, Pak. Ya. Karena gambar pertama yaitu adalah interaksi yang positif, sementara gambar yang kedua itu interaksi yang negatif. Nah, bagus, adalah suatu bentuk interaksi sosial yang positif. Gambar yang kedua adalah bentuk interaksi sosial yang negatif. Nah, Jadi interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. nah, benar kata bentuk interaksi sosial asosiatif. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama. Coba sebutkan yang pertama ini, Ami. Yaitu berupa kerjasama, suatu bentuk interaksi di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama. Seperti contoh tersebut itu saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bagus, Ami. Jadi kerjasama itu terbagi pula bermacam-macam. Nah, yang pertama itu ada gotong royong. Kelihatan ya di layar kalian? Kelihatan. Nah, gaining namanya. Tiga ada kooptasi. Kooptasi itu adalah yang kedua. Coba sebutkan, Ami, apa yang kedua ini, Ami? Di sana pada gambar tersebut yaitu akomodasi, di mana suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya untuk mengatasi ketegangan. Ya, betul. Dari bentuk-bentuk akomodasi. Bapak kan sudah menugaskan semalam untuk kalian membaca. Coba bacakan, Indrianti. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kursi, yang keempat, konsiliasi, dan yang kelima, adjudikasi, mediasi, koersi, konsiliasi, dan adjudikasi. Ketiga yaitu akulturasi. Akulturasi, penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru
tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Akulturasi merupakan hasil dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda. Nah, benar. Asimilasi adalah usaha untuk merendahkan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Nah, benar. Interaksi sosial asosiatif tadi ada empat. Yang pertama itu kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga itu adalah akulturasi, yang keempat asimilasi. Kalau seandainya kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. LKPD itu ada lembar kerja peserta didik untuk mengetahui pemahaman kalian. Dalam LKPD itu, Bapak menampilkan gambar, silakan kalian analisa. Kalian kan senang nih dengan yang berupa gambar itu ya. Nah, coba. Nah, ini LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ada 3 gambar ya yang Bapak perlihatkan di situ. Pertanyaannya, dapatkah Anda mengelompokkan gambar di atas ke dalam bentuk-bentuk interaksi sosial? Jika dapat, berikan analisis dan buat pada kolom di bawah ini. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, karena sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, sudah Bapak jelaskan, silahkan kalian analisa. Masukkan gambar ini masuk ke yang mana? Tadi kan ada 4, masuk yang mana yang gambar ini? Ya, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, silahkan dikerjakan. Itu kan adalah Leni. Leni itu untuk gambar pertama Leni. Coba sebutkan Leni. Baik, Pak. Gambar pertama adalah akulturasi, karena pada gambar terlihat gambar sebuah masjid dan gambar seperti candi. Dalam gambar tersebut terjadi percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Nah, itu pendapat Leni. Kemudian gambar kedua, coba sebutkan Ami. Gambar kedua adalah kerjasama. Pada gambar terdapat beberapa orang bekerja sama, yaitu saling tolong-menolong untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bagus. Kemudian gambar ketiga, coba Rajib. Gambar ketiga adalah asimilasi, karena pada gambar terlihat sebuah pelaminan pernikahan modern sebagai bentuk usaha untuk meredakan perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan. Tugas kalian selanjutnya adalah uji kompetensi. Dalam uji kompetensi ini, Bapak akan mengirimkan link Google Form ini ya, yang HTTP ini ya. Nah, nanti Bapak kirimkan ini ke grup WA. Nanti kalian klik, silahkan kalian isi. Tidak harus di jam ini, tetapi setelah kita belajar nanti, langsung kalian isi. Paham nak ya? Paham. Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. selanjutnya, kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba Ami simpulkan pelajaran kita hari ini, Ami. Kesimpulan kita hari ini yaitu membahas tentang interaksi sosial asosiatif, yaitu pengertiannya adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan dan kerjasama, yaitu ada 4 bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama yaitu kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga akulturasi, dan yang keempat itu asimilasi. Materi pelajaran kita berikutnya adalah interaksi sosial asosiatif. Silahkan kalian persiapkan materi ini untuk pertemuan berikutnya. Rajib, silakan pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai materi kita hari ini. Jika ada Bapak salah kata dan salah dalam menyampaikan materi, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.